Karena udah, berarti kita ke kehadiran aja dulu. Kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang sekolah? Randi. Randi sakit, Bu. Randi sakit, terus Lima sakit. lima sakit. Lagi Udah. 4 orang. Ya. Berarti sekarang yang hadir ada 24. Oke. Berarti sekarang ya, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu mengenai mobilitas sosial. Kita ke tujuan pembelajaran dulu. Nah, kamu perhatikan, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian sebagai peserta didik nanti mampu mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan mengenai mobilitas, kemudian juga menganalisis mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial pada masyarakat, ya. Yang ini mengenai bentuknya, lebih kepada bentuk-bentuk, yang ini mengenai prosesnya. Ya. Nah, sebelum nanti Ibu bagi kelompok, Ibu akan memberikan semacam motivasi dulu kepada kalian, karena mobilitas itu nanti akan berhubungan dengan bagaimana kalian dalam kehidupan untuk mencapai tingkatan kesuksesan, ya. Pernah dengar ada orang yang mengalami dalam hidupnya udah mencapai ya. Nah, Ibu ambil cerita aja, kalau nanti kalian juga bisa menceritakan. Misalnya contohnya aja kita ambil dari beberapa guru kalian, ya. Dari guru kalian yang barusan keluar dari sini adalah siapa? Ya. Pak Wisnu merupakan salah satu contoh kalau yang menurut Ibu adalah nanti bagian dari mobilitas sosial ini, di mana Pak Wisnu sendiri dimulai dari diajar oleh Ibu di masa SMP, kemudian dia SMA, kuliah, sampai pada akhirnya dia mencapai kesuksesan saat ini. Setelah dia memiliki pekerjaan, juga dia menikah, sampai pada akhirnya memiliki anak, ya. Itu adalah tingkat kesuksesan, walaupun mungkin nanti kamu akan melihat bahwa yang namanya proses kesuksesan setiap orang itu akan berbeda, ya. Jadi ada yang mengatakan orang sukses kudu banyak harta, ada juga yang menurut orang sukses karena kenyamanan yang dirasakan oleh masing-masing pribadi, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi mudah-mudahan dari sedikit itu mampu memotivasi. Tadi pagi kan itu hujan, ya. Jadi jangan sampai hanya karena hujan kalah. Jadi motivasi kalian untuk belajar harus lebih tinggi, ya. Nah, kemudian kita akan membagi kelompok dulu, ya. Silakan nanti setiap siswa ke depan. Jadi nanti pembagian kelompoknya berdasarkan pada nomor yang kalian pilih, ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat nomor 1 akan bergabung dengan nomor 1, yang dapat nomor 2 bergabung dengan nomor 2, yang dapat nomor 3 dengan nomor 3, dan seterusnya. Tapi mungkin nanti akan tersisa 4 nomor, ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang terlalu banyak sampai 6 orang, berarti akan kita pindahkan, ya. Silakan ke depan semuanya. Jadi nanti langsung menempati tempat duduknya masing-masing, ya. Ayo hati-hati. 1, 2, 3. Yang mendapatkan nomor 1, ya. Yang dapat nomor 1 duduknya di sini. Yang dapatnya nomor 2 duduknya di belakang di sini. Yang dapatnya nomor 3 duduknya di sini. Yang dapatnya nomor 4 duduknya di sana. Yang dapatnya nomor 5 duduknya di sana. Kalau kalian mau milih buku paketnya, ya, lihat buku paketnya di materi mobilitas. Di sana ada pengertiannya, kemudian ada bentuk. Gunakan waktunya kurang lebih 5 menit sebelum nanti Ibu kasih ke lembaga kerja yang akan dimulai kegiatan. Silakan.
social climbing, berarti ibu minta contoh kalian. Coba kira-kira kamu pernah terinspirasi atau tidak dari kisah kesuksesan seseorang dan social climbing. Berarti kan kalau kalian ingin mencapai kesuksesan itu berarti ada orang yang kalian pernah lihat kan, bisa dilihat, bisa didengar, atau kamu mendengar cerita orang lain, atau kamu berceritanya mau tentang tetangga kamu, enggak, atau kamu mau yang pernah kamu lihat dari televisi, bisa itu adalah tokoh politik atau dari kalangan entertainment atau selebritas, influencer yang berhubungan dengan zaman kalian sekarang. Silahkan satu orang, siapa? Lesti Kejora. Yang boleh berdiri sambil berdiri. Yang terinspirasi dari saya yaitu Lesti Kejora. Dia mempunyai bakat yaitu tentang nyanyi. Kan dulunya dia tuh tinggalnya di Cianjur ya, kalau nggak salah. Dan rumahnya itu nggak sebesar rumahnya yang sekarang. Nah, dia mengembangkan bakatnya, mengikuti ajang perlombaan nyanyi. Dia tuh jadi terkenal gitu. Sekarang dia udah mempunyai gedung sendiri, membuat rumahnya sendiri. Jadi itu benar-benar menginspirasikan Salsa banget. Kalau kita punya bakat itu kembangin, bukan hanya dipendam. Oke, boleh tepuk tangan buat Salsa. Ini mungkin yang motivasinya seperti yang tadi diceritain oleh Salsa, mungkin lebih ke Pak Hira ya. Karena Pak Hira salah satu siswa di kelas 8F, kalau misalnya ikut lomba nyanyi suka juara yang menang ya, alhamdulillah. Tapi yang lain bukan tidak harus terinspirasi. Padahal kalau misalnya senangnya main bola boleh, ya. Tapi jangan sampai misalnya dapat senang nggak main bola? Iya, saya menyukai Pratama Arhan misalnya. Tapi ditanya oleh ibu misalnya, kamu ikut orkestranya apa? Ibu akan membagikan bacaannya sambil dipahami oleh kalian. Hampir tidak beda jauh dengan apa yang ada di buku, tetapi di sini ibu sertai dengan beberapa gambar. Kamu bisa perhatikan dengan baik. Di sini kamu bisa lihat gambar yang paling atas, ya. Di gambar yang paling atas itu ada perbedaan. Berarti kalau gambar yang paling atas kalau disandingkan itu mobilitas sosial ke atas atau ke bawah? Atas ya, baik ya. Dari apa jadi apa? Ya, oke. Terus ada pengertiannya. Kemudian di gambar kedua, pemilik dari Apple dan satu lagi pendiri Apple dan satu lagi pendiri dari Facebook. Tapi biasanya itu golongan jadulnya. Jadi kamu untuk mencapai tangga kesuksesan itu nanti jalur apa yang mau kamu pakai? Apa kamu jalurnya politik kayak kemarin Pilpres ya, atau kamu mau pakai jalurnya profesi? Lihat gambar-gambarnya. Kemudian bisa melalui jalur pendidikan. Contohnya misalnya ibu mencapai sekarang ya salah satunya Batulan bisa melalui ekonomi. Kalau zaman ayeuna budak ABG kalian di usia yang sudah di zaman milenial ada satu batu loncatan lagi apa? Media sosial. Ya, contohnya ya ini kamu misalnya kamu menggerakkan gitu ya, kemudian viral, udah. Itu batu loncatan kamu untuk mendapatkan sebuah kesuksesan karir ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang terakhir dampaknya ya. Silakan sambil dilihat ya. Nah, sekarang berikutnya ibu akan membagi LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Jadi gunakan buku paketnya, gunakan juga materi yang itu. Nanti ibu kasih petunjuknya. Jadi kelompok 1 mengerjakannya apa gitu ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3 mah yang ini ya? Iya. Kelompok yang 3 mah tidak menggunakan ini, ada lagi. Handphonenya ada? Ada. Handphonenya yang ada silakan dikeluarkan. Terutama kelompok 3 dengan kelompok 5. Silakan. 3 dan 5 disiapkan handphonenya dulu. Jadi mobilitas horizontal, yang ini mas social climbing ke atas, yang ini social
Sinki. Jadi nanti ibu bagikan gambar. Jadi di gambarnya itu ada tokoh-tokoh Indonesia. Jadi siapa aja di antara tokoh itu, karena mereka adalah orang tokoh semua. Walaupun dengan kasus yang berbeda-beda. Ada yang memang kasus positif, ada yang negatif ya. Makanya nanti kamu bedakan di tokoh itu. Jadi kamu tinggal tempelin mungkin masuk ke mana ya. Kemudian kalau untuk yang kelompok 2 dan 4 puzzle. Puzzle-nya itu berhubungan dengan tokoh nasional dengan satu lagi logo. Logo untuk organisasi profesi. Sedangkan untuk kelompok materi kita, silakan kamu buat vlog atau video yang kamu kayak presentasi bercerita, silakan oleh kamu dibuat dan nanti dikirimkan ke ibu. Kalau untuk kelompok sebelah sana, kamu buat mind mapping. Mind mapnya boleh mind mapnya itu pakai manual, pakai kertas biasa, atau kamu mau pakai aplikasi Canva. Ya, bisa cepat karena panduannya sudah ada, buku paketnya juga ada. Silakan kerjasama. Bisa dipahami? Silakan ditempel. Tapi ini dulu, maksudnya ditempel terlebih dahulu. Kalau udah yakin, baru pakai lem. Ya. Ya, silakan proses kerjasamanya. Kalau yang ini dua kelompok ini boleh melakukannya di dalam ruangan, atau kalau kamu mau nyaman maunya di luar juga boleh. Tapi silakan mau dikonsep dulu atau latihan dulu. Yang ini juga sambil bekerja sama. Kalau mau pakai yang konvensional atau mau pakai yang digital, mau pakai manual, oke, silakan dipilih template-nya nanti. Udah bisa kan? Oke. Saluran mobilitas sosial kira. Terus dampak mobilitas aku sama-sama. Kalau bisa dihafal. Jadi ada 2 jam masing-masing 4. Kayak bawa ya. Buat tes Ya, boleh di luar. Di depan kelas udah yakin, boleh pakai apa namanya? Pakai lem. Ya, bisa rada digeser ya. Jangan lupa diisi identitas LKPD-nya, nama kelompok, nama kelas kelompok. Ke bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 perkenalkan nama saya dan agenda kita. Jadi di sini ada mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas horizontal, ada mobilitas vertikal sosial climbing atau itu tuh lebih mengarah ke atas. Lalu ada mobilitas vertikal sosial sinking atau yang menurun ke bawah.
Yang pertama ada mobilitas horizontal. Itu tuh contohnya seperti sekelompok orang yang masih sederajat atau perpindahan yang sama. Seperti contohnya ini kuli bangun yang tadinya membuat sebuah bangunan atau memalu, lalu ia menyemen. Jadi masih sama-sama tentang kuli bangunan. Lalu yang kedua juga ada Najwa Shihab yang tadinya ia menyampaikan sebuah berita dari Trans TV menjadi Metro TV. Yang kedua ada mobilitas vertikal social climbing. Ya, silakan. Mobilitas vertikal social climbing yaitu Jokowi, ini pegawai kecil yaitu furniture dan Jokowi bisa makan 5 kecil. Ya, itu ada 3 ya. Wali kota dulu. Jadi dia awalnya pengusaha furniture, kemudian menjadi wali kota Solo. Iya. Yang ini dengan Pak Ahok berarti menjadi gubernur DKI Jakarta. Satu lagi baru presiden. Yang terakhir, sok silakan. Di sini ada mobilitas vertikal atau asosiasi. Di sini ada yang tadinya dia menjadi anggota kepolisian, jadi dia melakukan kejahatannya seperti yang melakukan korupsi dan dia membunuh Joshua. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaannya ya, terkecuali kalau misalnya mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu tetap sama, kayak mereka mempunyai sekelompok sosial yang masih sederajat. Sedangkan kalau misalnya mobilitas vertikal, social climbing itu lebih ke arah atas, seperti contohnya yang tadinya menjadi mempunyai furniture, lalu menjadi presiden. Lalu ada juga yang mobilitas vertikal yang lebih menurun ke bawah, seperti yang tadinya menjadi polisi lalu menjadi tahanan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Samsudira Alfani dari kelompok 2. Mengapa menurut kalian Najwa Shihab itu dimasukkan ke dalam mobilitas horizontal, sedangkan menurut saya dia tuh lebih ke vertikal ke atas, soalnya lebih dikenal banyak orang karena profesinya sekarang. Nah, jadi memang ada kemajuan dari Najwa Shihab itu yang tadinya mungkin dari siaran-siaran kecil menjadi siaran lebih besar, menyampaikan sebuah berita. Namun dia tetap mempunyai seperti pekerjaan yang masih sederajat. Jadi pekerjaannya itu masih menyampaikan tentang sebuah berita-berita, hanya perpindahan dari channel TV ya, yang dari tadinya Trans TV lalu menjadi Metro TV, terus juga bisa menjadi TV One. Jadi dia itu masih sederajat, walaupun dia pekerjaannya itu mungkin bisa dibilang ada perkembangan ataupun ada penurunan. Ibu sedikit diluruskan, bisa salah informasi. Jadi Najwa Shihab itu merupakan jurnalis. Dia awalnya bukan dari Trans TV, justru dari Metro dulu ya. Jadi dari Metro TV baru dia ke Trans TV, Trans 7 ya. Terakhir dia sudah tidak lagi di televisi, tetapi memiliki saluran YouTube tersendiri. Dia punya narasi news. Jadi tapi tetap dengan kontennya dia masih memberikan pemberitaan tadi sebagai seorang jurnalis. Kalau yang lain memang mengalami penurunan seperti Ferdi Sambo ya, kasusnya sempat ramai di Indonesia, viral. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktaviani dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Dika Subhana. Perkenalkan, nama saya Nabila Yadi. Perkenalkan, nama saya Sutio Rahman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami tentang ini ada puzzle organisasi provinsi di Indonesia dan juga puzzle tokoh nasional Indonesia. Di sini terdapat kegolongan
organisasi, yaitu ini atau Ikatan Dokter Indonesia, yaitu sekumpulan orang yang memiliki profesi sama dengan gelar yang sama, yaitu dokter. Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Kalian juga pasti tahu dan siapa Raden Ajeng Kartini itu. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh perempuan Indonesia yang memperjuangkan hak seorang perempuan yang dulunya kayak direndahin banget sama kaum laki-laki, tapi setelah adanya Raden Ajeng Kartini, dia benar-benar memperjuangkan perempuan itu. Katanya nggak boleh sholat ini ngapain, kan ujung-ujungnya pasti di dapur. Ya emang benar, ujung-ujungnya pasti di dapur, karena perempuan akan menikah jadi seorang ibu, seorang istri. Dia tuh harus melaksanakan kewajibannya buat masak sama yang lain-lainnya, beres-beres di rumah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya, apa pandangan kalian terhadap Ajeng Kartini? Menurut kalian itu mereka sosok wanita seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, dia benar-benar wanita yang berani. Dia tuh rela memperjuangkan dirinya sendiri buat ngebangun kayak sekolah, terus memperjuangkan hak wanita yang kayak gitu. Yang dulunya wanita itu benar-benar kayak direndahin banget sama kaum laki-laki. Ini itu memperjuangkan hak wanita itu gimana bentuknya? Cara ya memperjuangkan hak wanita. Seperti tadi membangun sekolah untuk kaum wanita, kan dulu itu katanya perempuan itu ngapain sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya pasti di dapur, kan emang bener. Jadi buat memperjuangkan itu dan Ajeng Kartini yaitu untuk buat sekolah buat kaum wanita. Kalian juga pasti tahu judul buku yang ditulisnya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, gitu. Ada lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Pijina Jadi Bersama dari kelompok 4. Maka nama saya Dekaimi dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi profesi di Indonesia dan tokoh nasional di Indonesia. Di sini ada organisasi profesi di Indonesia yaitu PGRI. PGRI singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan di sebelahnya ada tokoh nasional Indonesia sama-sama yaitu Soekarno. Nah, itu adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-1 gitu. Ya. Setahu kalian, jiwa persatuan apa, jiwa kepemimpinan apa yang dimiliki oleh Presiden pertama Indonesia, dan sifat apa yang memotivasi kalian dari Presiden itu? Bahkan di Indonesia zaman dahulu dijajah sama Belanda. Dia Soekarno menjadi presiden untuk memperjuangkan Indonesia supaya merdeka. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah. Sifatnya yang memotivasi. Ya. Kita tidak boleh pantang menyerah dan kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Caranya yang udah kalian lakuin apa? Kami bekerja sama terhadap ini ada KPD yang dibagi oleh Jadi
jiwa kepemimpinan, rela berkorban. Jadi dengan dua jiwa itu sebenarnya Soekarno itu mempunyai banyak jiwa yang memang bagus gitu sebagai kepemimpinan. Tapi kita ambil dua contoh itu saja. Yang pertama rela berkorban. Soekarno itu menjadi presiden pertama di Indonesia saat penjajahan karena dia memperjuangkan Indonesia agar menjadi maju, agar merdeka gitu. Jadi kita itu emang harus belajar dari Soekarno di era gempuran Modernisasi. Iya, tapi dia tidak pantang menyerah. Dia tetap semangat untuk memerdekakan negara kita Indonesia. Karena mungkin Soekarno tuh mempunyai pikiran bahwa kita jangan sampai mati hanya karena hal yang konyol gitu. Kita meninggal karena di medan perang itu mulia banget. Itu sangat-sangat mulia menurut saya. Jadi yang memotivasi saya saat kelompok kalian membawa gambar Soekarno itu, beliau adalah salah satu tokoh yang ada di medan perang yang sangat berani. Dia tuh berani mengambil tindakan tetapi tanggung jawab atas apa yang dia ambil gitu, dan rela berkorban demi bangsa dan negara, tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat atau bangsa Indonesia. Ya, makasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rusandi. Perkenalkan, nama saya Gia Fifah dari kelas 8F kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aulia Putramawati dari kelompok 3 kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Andani dari kelas 8F kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ira Devi Dasari kelas 8F di kelompok 3. Di sini kita akan membuat vlog tentang mobilitas dan sosial. Jadi di sini kelompok kami akan membuat vlog untuk menjelaskan tentang mobilitas sosial. Pertama, pengertian, yang kedua, bentuk, yang ketiga, mendorong dan penghambat. Dan yang keempat, bentuk saluran saluran, dan yang terakhir adalah dampak. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan. Jadi mobilitas terbagi menjadi berapa? Mobilitas dibagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas secara vertikal dan ada yang horizontal. Sedangkan yang vertikal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada vertikal ke atas dan juga vertikal ke bawah. Vertikal ke atas adalah naiknya orang yang berstatus rendah ke orang yang berstatus lebih tinggi, dan sebaliknya orang yang bervertikal ke bawah adalah orang yang statusnya turun. Kira saluran mobilitas sosial dibagi menjadi berapa? Saluran mobilitas sosial adalah pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Kemudahan akses pendidikan, situasi politik, keadaan ekonomi, status sosial, faktor individu dan penyebab struktural, faktor penghambat, kemiskinan, dan diskriminasi. Atasi dampak mobilitas sosial, mempercepat perubahan sosial, mendorong seseorang agar menjadi maju, dan meningkatkan integrasi sosial. Mobilitas sosial yang pertama adalah mobilitas vertikal ke atas. Mobilitas vertikal ke atas dapat kita ambil contoh ketika di sebuah kelas kita ada pemilihan ketua kelas. Yang pertamanya ketua kelas itu anggota biasa, dia menjadi ketua kelas. Ada juga yang kedua yaitu vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah adalah ketika seseorang yang mengalami status yang menurun. Contohnya ketika ada ketua kelas yang diganti menjadi anggota. Ada juga yang ketiga atau yang kedua itu horizontal. Horizontal adalah perpindahan, seperti perpindahan dari kelas A ke kelas B gitu. Ya, penjelasan mobilitas sosial dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Materi kita adalah materi video ya. Dan selanjutnya jadi ibu simpulkan. Jadi yang perlu kita ambil hikmahnya dari pembelajaran kali ini ya, banyak hal. Seperti ibu ambil contoh tadi dari yang kalian bahas, semuanya berupa gambar-gambar tadi itu semuanya adalah tokoh-tokoh Indonesia maupun yang dibahas oleh kelompok kita ini ada yang mobilitas sosialnya itu adalah kelas ya. Jadi mudah-mudahan dari semua inspirasi atau dari gambar-gambar yang tadi ibu sajikan mampu menjadi pendorong bagi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Nah sekarang
silakan yang lebih terakhir ya, silakan dibuka handphonenya. Kita ibu kasih penilaian untuk ibu. Silakan HP-nya dibuka. Ya, ada aja semuanya ada. Ada yang nggak bawa? Udah yang ada sudah disediakan. Yang kelompok panja sudah ada bersama PG nilainya 80, berarti PG salah satu. Yang tadi kalian kerjakan secara kelompok, yang pertama dari semua kelompok ibu lihat bentuk kerjasamanya semuanya udah bagus, ya. Ini udah bagus semuanya. Cuma mungkin tadi yang kelihatan kurang terlihat kerjasamanya itu kelompok 5 ya, karena tadi yang satu fokus menggunakan handphonenya, yang lain ibu suruh menulis tadi masih sibuk dengan dunianya masing-masing, ya. Oke, udah diperbaiki untuk kelompok 5. Ini juga udah tadi kerjasama karena mereka ada yang menyusun, ada yang menempel. Yang ini tadi belum sampai tahap akhir, silahkan diselesaikan videonya, masih ibu tunggu, tapi tadi ada proses kerjasama untuk latihannya. Kalau untuk yang individu tadi yang nilainya udah ibu umumkan, banyak yang tadi mendapatkan nilai sempurna, yang nilainya belum sempurna berarti tinggal ditingkatkan lagi belajarnya, ya. Untuk pembelajaran hari ini ibu akhiri, silakan semuanya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.